Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang kedua untuk pembahasan materi uji kompetensi di bidang akuntansi. Di sesi 2 ini ada beberapa tahapan yang akan saudara kerjakan. Yang pertama terkait penyusunan general ledger, yang kedua terkait penyusunan account receivable dan account payable schedule dan merchandise inventory. Lalu yang terakhir ada penyusunan unadjusted trial balance. Dari beberapa tahapan ini ada yang sudah saudara pahami dan mungkin saja ada juga yang belum saudara pahami. Maka dari itu kita akan ngebahas sedikit tentang cara pengisian untuk uji kom di sesi kedua ini. Yang pertama, sebelum kita mengisi di tahapan di sesi 2, ada data yang akan saudara pegang, yaitu tentang trial balance, di mana saldo data ini merupakan saldo terakhir di periode sebelumnya yang akan menjadi saldo awal di periode sekarang. Yang mana untuk trial balance yang di periode sebelumnya ini nantinya saldo dari akun-akun yang ada di sini itu akan kita akui sebagai saldo awal di periode sekarang. Karena di sini untuk peta bombastik periode yang akan kita buat per bulan Desember, maka saldo trial balance ini per 30 November. Sehingga untuk angka-angka yang ada di trial balance beserta akunnya itu akan kita input di general ledger bulan Desember sebagai saldo awal. Untuk pengisiannya kurang lebih seperti ini, kita tinggal memposting, memindahkan akun dan angka serta posisi debit atau kreditnya. Lihat, cari di format jawaban yang saudara pegang untuk general ledger, akun mana yang ada di trial balance. Untuk langkahnya berurutan saja. Yang pertama ada cash in bank, cari cash in bank, ada akunnya ini, nomornya ini, lalu kita langsung masukkan input sebagai balance tanggal 1 di debit karena di trial balance-nya posisinya di debit. Tapi kalau seperti yang di trial balance-nya posisinya di kredit, seperti yang allowance for bad debt ini, maka di general ledger pun cari akun allowance for bad debt, lalu simpan di posisi kredit. Kayak gitu ya. Jadi cukup simpel untuk posting general ledger. Seperti ini kurang lebih kayak gitu. Lalu setelah itu, setelah kita selesai memposting semua akun serta nominal yang ada di trial balance ke dalam general ledger sebagai saldo awal, maka kita harus mengisi si general ledgernya. Itu ada apa aja, transaksinya dan berapa, serta tanggal berapa. Nah, untuk mengisi yang ada kolom-kolom yang ada di general ledgernya untuk masing-masing akun, kita harus mengecek ke dalam jurnal yang sudah kita buat, baik itu jurnal khusus yang 5 ataupun jurnal umum. Nah, di jurnal khusus ataupun jurnal umum itu kan ada rekapitulasi ya, yang paling bawahnya di sesi 1 kan udah dibahas bahwa semua akun yang ada di tabel awal itu ditotalkan, lalu totalnya kita masukkan ke bagian rekapitulasi ini dengan disertai nomor akunnya. Nah, nomor akun ini berfungsi untuk menanti posting ke general ledger. Cari nomor akun sekian 110, berarti kan ini cari di sini ada 1110, berarti kan cash in bank. Berapa untuk cash receipt journal? Karena di cash receipt journal ada akun cash dengan nomor akun yang 1110, maka kita pindahkan si angka yang ada di rekapitulasi CRJ ini ke dalam general ledger yang ini. Tanggal 31 ya, pastinya karena kan ini hasil rekapitulasi, berarti tanggalnya per 31. Berapa jumlahnya? 1,1 kan, sekian. Lalu yang CPJ, cari nih CPJ ada nggak yang untuk nomor akun 110? Ada, pindahkan kayak gitu. Untuk pengisiannya itu saudara nanti kan diruntut ya dari mulai purchase journal, sales journal, cash setup journal, serta cash payment journal. Nah, di masing-masing jurnal khusus itu ada akun apa saja. Contoh di sini di CRJ ada nomor akun hiji 0. Cari akunna, nomor akunna, masukkan angka dia sesuai dengan debit. Kalau di debit maka di
general ledger pun di debit. Lalu yang ada apa lagi? 4120, cari lagi di general ledger 4120, cari akunnya namanya apa, lalu si angka yang 11,2 ini masukkan ke nomor akun yang 4120 di posisi debit. Begitupun juga yang nomor akun yang sebelahnya yang di kredit 1130, mau cari lagi, pokoknya nomor akun yang ada di setiap jurnal khusus dan jurnal umum semuanya cari di general ledger, lalu masukkan angkanya dan di posisinya di debit kah atau di kredit kah. Untuk cara menghitung general ledger mah gampang ya, kalau debit ketemu debit dijumlah, kalau kredit ketemu debit baru dikurang kayak gitu. Setelah itu ada kita menyusun account receivable schedule. Nah, untuk account receivable dan account payable schedule itu sama saja langkahnya, yang mana untuk pengisian yang account receivable schedule ini yang di sesi 2 ini kita butuh data yang di account receivable subsidiary ledger yang sudah kita buat di sesi 1. Itu kan sudah terbentuk nih angkanya berapa. Nah, setelah itu kita kan baru nih kita masukkan ada si customer siapa saja yang ada di account receivable schedule ini. Ada Setiabudi, kita masukkan ada Setiabudi, ada Agis, ada elektronik, store, dan login, semuanya masukkan. Lalu saldonya itu kita pindah-pindahkan ke dalam account receivable schedule. Ini ya, untuk Agis 522 yang saldo akhirnya ya, untuk yang diposting ke AR schedule-nya. Kurang lebih seperti itu, sehingga nanti di account receivable schedule menghasilkan angka yang sama dengan yang ada di general ledger. Di general ledger ya itunya. Nanti kan kalian cek nih di general ledger angkanya berapa. Untuk account receivable 1,360, di AR schedule berapa? Pas dihitung 1,360. Nah, saldo yang dua ini harus memiliki angka yang sama. Berarti menandakan bahwa pemostingan kita ke ledger itu betul. Lalu setelah untuk membuat AR dan APS, begitupun juga perlakuannya sama dengan yang APS schedule ya. APS schedule itu sama dengan yang AR schedule. Tadi kan di sini untuk saldo yang yang ada di subsidiary ledger itu harus sama dengan yang ada di general ledger sebesar 1,360 tadi. Lalu setelah itu kita membuat merchandise inventory schedule. Ini juga sama, data yang kita butuhkan itu ada di inventory card-nya. Karena di sini data persediaan ada 2, maka di merchandise inventory schedule-nya kita masukkan kode 2 persediaan tersebut dengan nama produknya beserta kuantiti akhir. Berarti yang kita soroti hanya yang paling akhirnya saja. Dia memiliki berapa unit cost-nya berapa, sehingga saldonya berapa. Ini kan terakhir tanggal 21. Berarti di sini yang dimasukkan yang tanggal nomor 79 unit aja. Begitupun juga yang HWN 650. Terus bagaimana kalau sepertinya di tanggal terakhir itu ada 2 baris, maka kalau ada 2 baris maka masukkan juga sekedua-duanya. Contoh di sini 79 harganya 3.100.000. Lalu di baris yang kedua ada lagi 50 unit harganya 3 juta. Nah, yang dua data ini masukkan ke sini, nanti dijumlahkan. Hasilnya nanti sama, jumlah yang ada di yang di merchandise inventory schedule ini sama dengan yang ada di general ledger. Nah, setelah kita menyusun AR schedule, AP schedule, dan MI schedule, maka kita membuat unadjusted trial balance. Kalau ini sangat mudah ya, saudara tinggal memindahkan saldo akhir yang ada di general ledger untuk masing-masing akun itu ke dalam unadjusted trial balance sesuai dengan saldo normalnya masing-masing. Kalau saldo normalnya debit, maka diposting di unadjusted trial balance pun di debit. Begitupun juga yang kalau saldo normalnya di kredit, maka akan diposting ke kredit. Terima kasih.